Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kurangu Bomai. Film ini bergenre thriller kriminal, mempunyai rating 8,1/10 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Khatir. Khatir mencari ayahnya yang hilang, dan dalam pencariannya, Khatir mendapatkan sebuah tas yang diduga berisi banyak uang. Namun, Khatir juga dihadapkan dengan kenyataan pahit tentang kondisi ayahnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di pabrik kayu kota Madras. Terlihat seorang bos kayu bernama Ekambaram. Pabrik kayu yang dijalankan hanyalah kedok untuk menutupi barang-barang curiannya. Ekambaram menawarkan emas berbentuk arca dewa yang dicuri dari sebuah kuil di Tanjavur. Arca itu senilai 10 miliar rupiah dan akan dibeli oleh pengusaha kaya yang lain. Ekambaram pun menangkap polisi junior yang telah berani mengganggu kegiatannya. Tanpa ragu, Ekambaram menumbangkan polisi tersebut. Suara pistolnya terdengar sampai pabrik kayu tempat para buruhnya bekerja. Di kantor Ekambaram, terlihat seorang pria tua bernama Sundaram. Dia merupakan kepala tim di pabrik kayunya. Sundaram diberikan hadiah karena anaknya akan melamar seorang gadis. Di kota Chennai, Sundaram dan istrinya ingin menikahkan putranya kepada gadis pilihan ibunya. Putra Sundaram yang bernama Khatir jatuh hati pada saat pandangan pertama. Fiji akan menerima lamaran Khatir jika ayah Fiji yang sakit ikut bersamanya setelah menikah nanti. Dari kejauhan, Khatir mendengar keributan. Ternyata ayah Fiji menolak lamarannya karena dirinya baru mengetahui Sundaram adalah anak buah Ekambaram. Ayah Fiji pun mengusir Sundaram. Melihat Sundaram terluka, dengan marah, Khatir memukul ayah Fiji karena berani berlaku kasar kepada ayahnya. Fiji pun nampak marah kepada Khatir. Di hari berikutnya, Khatir yang mendapatkan pekerjaan di kota Chennai mengemas barang untuk pergi. Sundaram yang khawatir menitipkan uang kepada istrinya untuk diberikan kepada Khatir. Namun, Khatir menolaknya karena masih memiliki uang simpanan. Khatir bekerja sebagai supir panggilan di SK Travels dan ngekos di kota tersebut. Setiap hari, Khatir mengantar orang-orang baru. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pencuri kelas teri yang bernama Sintanai. Dia minta diramal oleh pendeta karena mempunyai keluhan tidak bisa tidur. Pendeta pun menyuruh Sintanai untuk membuat tempat tidur dari uang 1 miliar dan dijamin Sintanai akan tidur dengan nyenyak. Di rumah sakit, dokter mengecek sakit varises pada kaki ayah Fiji dan menyarankan untuk segera dioperasi. Fiji pun harus menyiapkan uang sekitar 15 juta rupiah untuk biayanya. Ketika Fiji sedang mengecek sisa uang ATM-nya, sialnya kartu ATM-nya tersangkut. Pada saat pulang kerja, Khatir bertemu dengan seorang pria yang sedang membawa uang untuk mas kawin pernikahan putrinya. Sialnya, percakapan pria itu didengar oleh Sintanai. Dan tanpa ragu, Sintanai melancarkan aksinya. Ketika lengah, Sintanai membawa kabur tas pria tersebut. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Dengan sedikit perlawanan, Khatir berhasil merebut tas tersebut. Pada saat kembali, pria pemilik tas tersebut tidak ada di tempatnya. Khatir pun menunggu pria tersebut. 2 hari sebelumnya, di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria membeli sebuah tas. Ternyata, pria itu adalah anak buah Ekambaram.
Tas tersebut diisi oleh pakaian dan diselipkan arca dewa. Ekambaram menyuruh Sundaram untuk mengantarkannya ke kota Chennai. Sundaram pun menyetujuinya karena sekalian akan menemui Khatir di sana. Di kota Chennai, Sundaram bertemu dengan seorang pria yang merupakan kurir dari pembeli arca dewa tersebut. Kurir itu mengajak Sundaram ke rumah Sekar. Sekar memiliki usaha air minum dan seorang maklar yang mempertemukan barang curian antara penjual dan pembeli. Kurir itu ingin minjam uang Sekar sebanyak 170 gram emas atau 75 juta rupiah untuk mas kawin pernikahan putrinya. Sialnya, Sekar hanya bisa memberi 2 juta rupiah saja dan berjanji akan membantunya jika arca tersebut telah terjual. Di masa sekarang, Khatir yang bingung membawa tas tersebut ke kantor polisi. Khatir menjelaskan semua kejadiannya. Ketika Khatir sedang menulis laporannya, Fiji melaporkan ATM-nya yang tertelan dan meminta polisi untuk membukanya dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk uang muka ayahnya yang akan dioperasi. Polisi pun kesal karena itu bukan tugasnya dan menyuruhnya untuk pergi ke bank. Karena hari Sabtu, Fiji tidak bisa menunggu karena bank akan buka pada hari Senin. Khatir yang terkejut dengan kedatangan Fiji berniat akan membantunya. Namun, Fiji menolaknya dan pergi. Ketika polisi akan membuka tas tersebut, tiba-tiba atap bangunan roboh dan menimpa polisi tersebut. Ternyata, kantor polisi tersebut sudah tua dan reot. Khatir pun membawa kembali tas tersebut. Melihat Fiji sedang bingung, Khatir pun menghampiri dan ingin meminta maaf kepada ayahnya. Namun, Fiji masih marah dengan kejadian yang lalu. Dalam perjalanan, Khatir memposting tas tersebut agar pemiliknya mengetahuinya. Khatir pun mengikuti Fiji hingga sampai ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Khatir meminta maaf kepada ayah Fiji. Namun, ayah Fiji marah dan mengusirnya. Tanpa sadar, Khatir yang membantu pasien di sebelahnya menaruh tasnya dan pergi. Khatir yang melihat Fiji dan menduga sedang mencarinya, memberikan uang 3 jutanya untuk uang muka rumah sakit. Namun, Fiji menolaknya karena sepupunya akan membantunya. Fiji pun memberikan kode akan ke rumah sepupunya. Tanpa bertanya, Khatir mengantarkan Fiji. Melihat Khatir tulus dan baik, Fiji pun duduk bersama. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi baik. Dengan setia, Khatir menunggu Fiji di warung kopi. Di rumah sepupunya, terlihat paman Fiji sedang menggosok baterai jam. Ketika Fiji sampai, terlihat sebuah laptop menggantung di tembok. Ternyata, laptop itu digunakan untuk mendapatkan sinyal wifi gratis. Melihat kondisi pamannya, Fiji pun tidak tega meminjam uang dan hanya memberi kabar tentang ayahnya yang dirawat. Khatir menerima panggilan iseng yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut. Melihat wajah Fiji yang sedih, Khatir pun mengajaknya makan. Ketika mereka sedang melakukan percakapan, seorang wanita datang memberikan HP yang ternyata milik ayahnya. HP itu ditemukan suaminya di tempat sampah dan ada foto wallpaper wajah Khatir. Gak lama kemudian, ibu Khatir tidak bisa menghubungi suaminya sejak kemarin. Ayahnya datang ke sana untuk memberikan kejutan dan tidak boleh memberitahu Khatir. Namun, Khatir belum bertemu ayahnya sampai saat ini. 2 hari sebelumnya, di tempat Sekar, ayah Khatir sedang makan bersama anak Sekar. Tanpa sepengetahuan Sundaram, Sekar membohongi Ekambaram bahwa Sundaram belum datang ke rumahnya. Ekambaram pun nampak kesal dan terkejut. Sekar membuang HP Sundaram ke tempat sampah dan petugas sampah mengangkutnya. Di masa sekarang, Khatir menelpon buruh pabrik kayu dan menceritakan kejadian ayahnya. Buruh itu menjelaskan bahwa ayahmu datang ke Chennai menemui Sekar untuk mengantarkan barang selundupan Ekambaram. Ketika Khatir sedang panik, seorang pria yang mengaku sebagai pemilik tas ingin bertemu. Namun, Khatir melihat Sintanai dan menduga itu adalah ulah dirinya. Dengan cepat, Khatir pun mengejarnya. Dengan kesal, Khatir memukul Sintanai. Merasa tak bisa melawan, Sintanai meminta Khatir merahasiakan bahwa dirinya kalah bertarung. Sintanai sudah memiliki nama di wilayahnya dan merasa jadi pecundang jika dikalahkan. Jika ingin dirahasiakan, Khatir pun meminta Sintanai mencari ayahnya yang hilang.
Katir menjelaskan bahwa ayahnya datang ke kota ini untuk mengantarkan barang. Info yang beredar, dia mengantarkan barang ke Sekar. Sintanai mengejek ayahnya karena Sekar adalah orang yang tidak baik. Dengan cepat, Katir memukul Sintanai. Sintanai pun marah dan meminta imbalan 20% dari isi tas tersebut. Karena nggak ada pilihan, Katir pun setuju. Kemudian, Katir menghubungi Fiji untuk menjaga tasnya. Katir menunjukkan foto ayahnya dan mereka pun berangkat menuju ke markas Sekar. Sesampainya di TKP, Sintanai menjelaskan kejadiannya dan menunjukkan foto Sundaram. Merasa dicurigai, Sekar pun mengerjai Sintanai untuk mencari di saku bajunya dan mengusirnya. Karena dirinya hanyalah seorang rentenir, bukan seorang penculik. Melihat Fiji memangku tas Katir, dengan marah, ayah Fiji menyuruhnya untuk membuang tas tersebut. Namun, Fiji menolaknya dan akan memberikannya kepada Katir. Nggak lama kemudian, seorang teman kerja Katir menelpon Fiji dan memberikan 10 juta rupiah untuk uang muka operasi ayah Fiji. Tanpa sepengetahuan Fiji, ayahnya membuang tas tersebut dari lantai atas rumah sakit dan mendarat tepat di tempat sampah. 1 hari sebelumnya, pembeli Arca Dewa sedang menyiapkan uang 4 miliar rupiah untuk dibawa oleh kurir Sekar sebagai uang muka. Sisanya akan dibayar setelah barangnya diterima dan menceritakannya kepada Sekar. Dalam perjalanan ke rumah Sekar, kurir itu mampir ke rumahnya untuk memberikan uang 2 juta rupiah kepada istrinya. Namun, istrinya marah dan menyebutnya tidak bisa menjadi kepala keluarga. Jika tidak memiliki uang sebanyak 75 juta rupiah, kenapa berjanji kepada calon besannya tentang mas kawin tersebut? Dan jika tidak menyediakannya besok, istri dan anaknya akan meninggalkannya. Sesampainya di rumah Sekar, kurir dari pembeli membawa Arca dan akan mengantarkan uang sisanya besok. Sekar pun meminta kurirnya untuk sabar hingga besok. Ekambaram pun menuju rumah Sekar untuk mencari Sundaram yang diduga membawa kabur tasnya. Sekar yang khawatir menyuruh istrinya untuk mengunjungi rumah orang tuanya dan membawa anak-anaknya. Setelahnya, dalam kamar yang terkunci, Sekar berbicara empat mata mengenai hubungan Sundaram dengan Ekambaram. Sundaram menjelaskan, dahulu ayahnya adalah seorang preman yang memiliki banyak harta dan 10 anak. Sundaram merupakan anak bungsu yang terlahir menjadi anak yang terbelakang. Ketika orang tuanya telah tiada, para kakaknya saling bertengkar untuk memperebutkan harta warisan. Suatu malam, ada seorang pencuri datang untuk merampok rumah tersebut. Sialnya, pencuri itu tertangkap. Ketika semua harta dibagikan, tersisa satu peti yang di dalamnya adalah Sundaram yang sedang tertidur. Seluruh kakaknya tidak mau menerima peti tersebut. Namun, pencuri yang tertangkap bersedia menerima Sundaram dan akan merawatnya. Akhirnya, pencuri itu pun dibebaskan. Ternyata, pencuri itu adalah Ekambaram yang menolongnya dari ketidakpedulian para kakaknya. Sekar yang mendengar hanya bisa terkejut. Dengan gelap mata, Sekar pun menumbangkan Sundaram. Sekar melakukan itu karena dibutakan dengan tumpukan uang di rumahnya dan mencari jalan pintas untuk cepat kaya. Sekar berniat mencuri uang Ekambaram dan memfitnah Sundaram sebagai pelakunya. Nggak lama kemudian, Ekambaram bersama anak buahnya datang. Sekar pun pura-pura tidak mengetahui keberadaan Sundaram dan menyarankan untuk mencari di lokasi titik transaksi barang-barang selundupan. Nggak pakai lama, anak buahnya pun pergi. Keponakan Ekambaram pun melihat postingan FB Katir dan Ekambaram menyuruhnya untuk datang. Katir yang sedang mencari ayahnya teringat kenangan ketika ayahnya menyuapi Katir makan. Bagi ayahnya, Katir tetap masih anak-anak. Karena postingannya di FB, keponakan Ekambaram mencurigai Katir dan ayahnya bekerja sama untuk menyelundupkan barang senilai 10 miliar rupiah dan menyuruhnya untuk mengembalikan tas tersebut ke alamat yang diberikan. Jika tidak, ibu dan adiknya akan dilenyapkan. Sintana yang mendengar pun terkejut dengan barang yang bernilai 10 miliar rupiah dan berencana mengambilnya sendiri. Dalam perjalanan, Sintanai sudah berimajinasi tidur dengan beralaskan uang. Sialnya, motor curiannya pun mogok dan memutuskan berlari. Katir yang mendapatkan tumpangan diturunkan di persimpangan rumah sakit.
Ketika di jalan, Khatir menyenggol seorang pria yang ternyata adalah kurir tas tersebut. Khatir pun menanyakan keberadaan ayahnya. Namun, kurir itu pura-pura tidak mengenalnya. Merasa curiga, dengan barbar Khatir menghajar kurir tersebut untuk memberitahu lokasi ayahnya. Betapa mengejutkannya, kurir itu menunjukkan lokasi ayahnya yang ternyata berada dalam tas di dekat tempat sampah. Ternyata, Sekar dengan sadis memotong tubuh Sundaram dan menaruh kepalanya ke dalam tas. Sekar menyuruh kurirnya untuk membuangnya di pinggiran kota. Kurir itu mendapatkan 100 juta rupiah untuk pernikahan putrinya. Khatir yang melihat tasnya ada di tempat sampah dan di dekatnya ada seekor anjing liar, dengan berurai air mata, Khatir berlari ke arah tas tersebut. Dalam hidupnya, ayahnya lah yang lebih khawatir dan mencintainya ketimbang ibunya. Sintana yang melihat pun merasa iba dan sedih kepada Khatir. Di rumah Sekar, ketika Sekar ingin mengajak Ekambaram berbicara empat mata, tiba-tiba terdengar seseorang sedang mengetuk pintu. Ternyata, kurir dari pembeli menyerahkan uang sisa dari pembelian Arca Dewa. Ketika kurir pergi, nggak pakai lama, keponakan Ekambaram menyerang Sekar. Namun, Sekar berhasil menghindar dan nyawa keponakannya dalam genggaman. Ekambaram pun menjatuhkan senjatanya. Sialnya, keponakannya tetap ditumbangkan dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Ekambaram yang berhasil menemukan pistolnya menembak kaki Sekar. Sekar pun minta maaf dan menyerahkan semua uang pembelian Arca tersebut. Namun, Ekambaram datang menemui Sekar bukan untuk mengambil uang. Ekambaram tidak peduli dengan uang tersebut. Yang dia pedulikan adalah keberadaan sahabatnya, yaitu Sundaram. Sekar yang mendengar pun terkejut karena Sundaram lebih berharga dari 10 miliar. Sekar pun memohon ampun demi istri dan anak-anaknya karena telah membunuh Sundaram. Ketika Ekambaram lengah, dengan cepat Sekar menusuk Ekambaram. Setelahnya, tanpa merasa bersalah, Sekar pun poya-poya dengan uang tersebut. Sedangkan Khatir menangis haru atas kepergian ayahnya. Sekar yang ingin membayar barang-barang mewahnya memberikan kode kepada kasir, bahwa kasir pun akan dibeli jika dijual. Sang kasir yang melihat kode dari Sekar memberikan sinyal bahwa dirinya pun bisa dibeli. Akhirnya, transaksi jual beli pun tak bisa dihindari. Sekar membeli sebuah mobil dan apartemen baru serta menceritakan kesuksesannya kepada istrinya. Nggak lama kemudian, suara bel pun berbunyi. Ternyata, Sekar memesan supir untuk mengantarkannya menjemput istrinya. Tak disangka, Khatir adalah supirnya. Awalnya Sekar tidak curiga, namun Sekar teringat dengan foto di HP Sundaram yang dulu pernah dia buang.
Sekar pun menganggap tangannya seperti Sundaram dan meminta izin untuk menumbangkan anaknya. Tiba-tiba, Katir memukul Sekar dan mencelupkan wajahnya ke kloset. Setelah tersadar, dengan mematahkan jari-jarinya, Katir ingin tahu motif Sekar menumbangkan ayahnya. Sekar pun menjelaskan, bekerja keras tak akan memberimu kekayaan, tapi kecurangan dapat memberikannya. Sekar pun pasrah dan siap untuk tumbang. Sintana yang menunggu di luar memberikan koper kepada Katir dan membuangnya ke dalam sungai. Beberapa bulan kemudian, istri Sekar yang tinggal di apartemen baru mengeluh tentang kondisi suaminya. Dan tanpa ragu, menelpon selingkuhannya untuk datang ke apartemennya. Istri Sekar sudah lelah mengurus kotoran Sekar dan akan sangat lega jika suaminya tumbang saja. Sekar yang mendengar hanya bisa menangis haru dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa ketika pikiran dibutakan oleh rasa benci dan dendam, saat itulah kebodohan lain seseorang dimulai. Balas dendam memang dapat memuaskan hati, tapi itu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.